Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya di channel Tahu Umbasan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, belum lama ini ada salah seorang yang mengatakan dalam videonya bahwa orang yang rajin sholat, kata dia, belum tentu masuk ke dalam surga. Bahkan dia mengatakan juga rajin sholat itu tidak menjamin seseorang untuk menjadi baik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan ungkapan ini. Yang pertama, kita perlu mengingat kembali tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah artinya menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita melaksanakan perintah misalnya mengerjakan puasa, naik haji, zikir, sedekah, mencari nafkah untuk keluarga, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, misalnya meninggalkan riba, menjauhi zina, kemudian meninggalkan minum-minuman khamar. Ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sholat adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada umat Islam yang sudah balik dan berakal. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita agar terbiasa melaksanakan sholat sejak usia dini. Kemudian perintah melaksanakan ibadah sholat ini terdapat baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang tujuan daripada pelaksanaan sholat itu sendiri. Allah berfirman, "Wa aqimus sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi dalam ayat ini dengan jelas Allah menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan ibadah sholat itu agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tidak melakukan perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Nah, dalam hadis kita juga bisa menemukan berbagai keterangan dari Rasulullah SAW tentang perkara sholat ini. Di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat.
yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji di Baitullah, dan yang terakhir kata Rasul SAW berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasul SAW menjelaskan bahwa amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah ibadah sholat. Berbagai keterangan tadi cukup memberikan penjelasan kepada kita bahwa sholat merupakan perintah yang begitu agung di dalam agama Islam. Kemudian yang berikutnya yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia tidak akan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat kepada Allah. Kita harus hidup di muka bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdi kepadanya. Nah, ketaatan kitalah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam itu kita lakukan dalam rangka mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan, dengan ketaatan itulah ridho Allah akan menyertai kita, sehingga kemudian kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.